Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Islam dan perbankan syariah, yaitu tentang membangun ekonomi berkeadilan. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang apa itu fondasi ekonomi Islam. Di situ ada beberapa fondasi yang menjadi suatu tumpuhan atau bahkan dasaran daripada pembentukan ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, yang mana tauhid ini adalah sebuah atau mendasarkan kepada ketuhanan sebagai dasar dari semua aktivitas, termasuk dalam membangun ekonomi, khususnya ekonomi Islam. Dan kemudian ada adil dan keadilan. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa adil dan keadilan justru ini sangatlah berbeda ya. Kalau adil kita anggapnya 50 ya 50, si A umur 1 tahun, 3 tahun, 7 tahun. Kalau adil hanya sekedar adil itu semua dibagi rata dapat 100 ya 100 semua dari 3 orang ini. Tapi kalau semua maka keadilan itu dilihat dari sumber dayanya ataupun bagaimana kebutuhannya. Ya, ini adalah penegakan keadilan dalam setiap transaksi, itu harus adil dan berdasarkan keadilan. Kemudian ada larangan riba ataupun bunga tambahan atas pinjaman yang memberatkan. Jelas di situ tidak diperbolehkan karena pada hukumnya, pada larangan Islamnya itu riba tidak diperbolehkan karena memberatkan daripada satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, di situ ada larangan horor atau garar lah tulisannya ya, atau tidak kejelasan atau tidak kepastian dalam sebuah transaksi. Semisal kita membeli barang yang itu kita udah tahu barangnya tapi masih berbentuk awam. Semisal kita mau membeli mangga itu masih kecil banget lah, maksudnya masih segini, kita kok udah beli, udah disuruh untuk bayar sekian, itu tidak diperbolehkan. Dan berikutnya ada larangan maisir, perjudian. Dan maisir itu apa? Yaitu meliputi perjudian dan spekulasi yang tidak produktif. Maisir itu apa? Perjudian. Kenapa perjudian tidak diperbolehkan? Karena di situ akan menjadi sebuah ketergantungan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa yang digambarkan adalah perjudian? Karena di sini kita membahas tentang ekonomi Islam. Yang berikutnya ada pondasi, yaitu halal dan haram, adalah batasan syariah dalam jenis usaha atau produk. Di sini kita harus tahu dulu nih, seumpama kita menjalankan sebuah pembiayaan, kita harus teliti terlebih dahulu pembiayaan itu buat apa, buat jenis industri apa nih. Kalau di dalam ekonomi Islam itu surveinya ada tambahannya, yaitu kita harus tahu dulu untuk jenis sektor apa nih, halal atau haram nantinya usaha yang akan dijalankan si nasabah tersebut. Kemudian ada yang namanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di sini adalah instrumen didistribusikannya sebuah kekayaan ya. Jadi semama kalau kita udah nurah-nurah nih penghasilannya, kita bisa mengasih zakat kepada orang-orang yang pantas menerima. Di situ untuk menerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf ada 8 golongan ya. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Setelah kita mengetahui daripada pondasi dari ekonomi Islam yang tadi kita udah jelaskan, sekarang kita harus mengenal apa itu perbankan syariah. Nah, seperti biasanya kita harus bisa mendefinisikan apa itu perbankan syariah. Di sini adalah perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ya, prinsip-prinsip Islam yaitu tentang tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Harus pada ketauhidan, adil, keadilan. Di dalamnya harus ada larangan riba, larangan horor, larangan maisir. Kemudian dari sektor usahanya harus penyaluran pembiayaan ataupun ini uang nantinya buat apa, nanti kita harus survei dulu apakah dia berbentuk halal dan haramnya ya. Kemudian ada apa sih tujuan daripada mengenal ataupun perbankan syariah, yaitu untuk menciptakan keadilan ekonomi atau memberikan
distribusi di dalam sektor ekonomi. Yang berikutnya ada menghindari eksploitasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi di lain masalah perbankan syariah juga di situ ada perbankan konvensional. Kita sebenarnya sama, tapi di situ ada penambahan yaitu berdasarkan dengan syariat Islam. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan fatwa dari ekonomi atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, di sini ada kemudian dari Dewan Pengawasnya itu mempunyai apa sih? Perannya apa? Yaitu memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip operasional perbankan syariah. Yang pertama tentu tidak menerapkan daripada sistem bunga ataupun riba. Karena apa? Karena di situ riba kan memberatkan dari kedua belah pihak ataupun salah satunya dirugikan. Kita ganti sistemnya, yaitu diganti dengan bagi hasil atau margin keuntungan ya. Dan margin keuntungan nanti kita akan bahas sih. Margin keuntungan ini dari jual beli semama kita belinya berapa itu 100 ya kan, nanti kita jualnya 130 dan 30 ini nanti dibagi hasil. Artinya apa? Kalau bagi hasil itu tidak stagnan, tidak flat. Kalau 10% 10%, enggak seperti itu. Biayanya itu tergantung daripada keuntungannya. Lah kalau rugi, beban ruginya nanti dibebankan kepada si ya pelaksana daripada penjual belinya nih ya. Kemudian ada bagi hasil. Nah, bagi hasil di sini apa sih? Profit dan loss sharingnya juga beresiko, dan resiko dan keuntungannya ditanggung bersama. Seperti misalnya dalam akad musyarakah dan mudoroba gitu ya. Antara bagi hasil sama riba, bedanya jelas berbeda. Yang berikutnya ada akad transaksi yang jelas. Setiap transaksi harus memiliki akad yang sah dan transparan. Jadi di situ dijelaskan semuanya, tidak merugikan, tidak mengandung riba, juga akadnya harus jelas. Kemudian ada bergerak di apa sih prinsipnya, juga bergerak di sektor real ataupun pembiayaan yang harus terkait dengan sektor usaha yang jelas dan halal. Yang tadi saya sebutkan bahwa kita memberi uang nih buat pembiayaan, tapi pembiayaannya harus benar-benar jelas. Artinya apa? Harus jelas, yang kehalalannya tidak boleh ada di situ ada keharumannya. Misal kita mau pinjam ke bank syariah untuk membangun kolam renang ya, kolam renangnya harus berpisah antara cowok-cewek, harus ada sekat dari kedua ini. Kalau nggak bisa, dari bank syariah nggak bisa mencairkan tuh. Kemudian ada penghindaran daripada horor dan maisir. Sudah dijelaskan di awal tentang horor itu apa. Tentang horor itu ketidakjelasan, maisir itu adalah penjudian, transaksi yang harus transparan atau tidak berspekulasi gitu ya. Kemudian ada kewajiban tentang membayar zakat, kewajiban bank untuk menyalurkan sebagian keuntungan kepada fakir miskin. Nah, selanjutnya ada produk-produk dan jasa dari perbankan syariah terlebih dahulu ya. Ada itu ya, ada sistem produknya, juga ada jasanya. Nah, di sini kayak saya akan membahas yang pertama dari produk dan jasa pembiayaan dulu ya, dari pembiayaannya ya. Yang pertama ada murabahah, di sini jual beli nih. Nah, jual beli, bank membeli barang terlebih dahulu yang dibutuhkan oleh nasabah, yang kemudian ia menjual kembali dengan margin keuntungan yang sudah disepakati. Misal ingin membeli mobil, ingin membeli rumah, bisa lewat pembiayaan yang disebut dengan pembiayaan murabahah. Kemudian ada pembiayaan musyarakah, yaitu kerjasama murni, pembiayaan di mana bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal dan berbagi keuntungan gitu ya. Seperti misalnya dalam tender proyek itu bisa, itu maksudnya ke akad musyarakah. Nah, yang berikutnya ada pembiayaan mudoroba, yaitu bagi hasil murni dari bank sahibul mal atau pemilik modal dan nasabah pengelolanya disebut dengan mustarib gitu ya. Jadi keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah atau kerugian tanggung bank kecil sesuai dengan kendalian nasabah. Oke, jadi itu saja yang sementara yang bisa kami jelaskan. Nanti di next video kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Terima kasih yang sudah menonton.